Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mengisi malam-malam di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan di hari yang kemarin. Masih berkaitan dengan tema zakat fitr, zakat badan, zakat bukan zakat mal tapi berkaitan dengan zakat badan, zakat fitr, yang mana kemarin kita bahas, kita ambil pembahasannya dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, kitab Khamsuna Faidah fi Zakatil Fitri, 50 faidah pembahasan seputar zakat fitr. Dan kemarin sudah ada beberapa pembahasan yang sudah kita angkat, ya. Ada sekitar 30-an pembahasan yang kita angkat. Dan sebelum kita masuk, mungkin ada pertanyaan yang kemarin ada yang menanyakan, mungkin sedikit kita jawab, ya. Ya. Permasalahan masalah fidyah, ya, fidyah. Ya, fidyah itu kafarah, ya. Fidyah itu adalah berupa kafarah atau tebusan bagi orang yang tidak mampu berpuasa untuk 2 golongan, ya, atau 3 golongan, ya. Golongan pertama, orang yang sudah sepuh tua renta, orang yang sudah sepuh tua renta yang tidak mampu berpuasa belas sama sekali, maka di bulan Ramadan tidak ada kewajiban puasa bagi dia, tapi kewajibannya membayar fidyah. Gitu. Sebagaimana juga sebagai pengganti bagi orang yang sakit parah yang kemungkinan sakitnya itu tidak sembuh atau kemungkinan sembuhnya sangat kecil prosentasenya. Maka yang seperti ini dia membayar fidyah. Juga bagi kelompok yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui yang dia takut jika berpuasa memberikan mudarat kepada janinnya atau kepada anaknya, maka boleh untuk tidak berpuasa dan cukup baginya membayar fidyah. Menurut, ya, asar penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi dia membayar fidyah, ya. Cuman di sini, ya, yang ditanyakan adalah pembayaran fidyah ini, ditanyakan di sini, bolehkah fidyah itu berwujud uang, gitu. Teknis pembayarannya apakah boleh lewat panitian zakat atau basnas? Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Wujudnya apa? Fidyah itu wujudnya apa? Kedua, penyalurannya seperti apa? Apakah boleh lewat wakil, ya, wakil lewat panitia atau lembaga pengumpul zakat atau basnas dan yang lainnya? Yang pertama, ya. Yang pertama bahwa fidyah itu statusnya pembayarannya seperti zakat fitr, yaitu pembayarannya dengan bahan makanan pokok, ya, bukan dengan uang, tapi dengan bahan makanan pokok. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 184 Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia, ya, membayar fidyah. Ta'amu miskin, yaitu makanan untuk fakir miskin. Jadi membayarnya makanan. Dan dalam pembahasan fikih itu caranya ada 2. Ada boleh dibayarkan berupa bahan makanan mentah,
Ada juga yang mengatakan boleh dengan matang, makanan matang, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik dahulu, ya, beliau tidak berpuasa sebulan karena sudah sepuh. Kemudian fidyahnya beliau masak matang, kemudian memanggil, ya, sejumlah fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan tidak berpuasa selama sebulan. Jadi boleh matang, boleh juga mentah. Ya, mentah berapa? Seharinya 1 mud. Ya, seharinya 1 mud. 1 hari yang ditinggalkan dia membayar 1 mud. 1 mud itu berapa? Seperempat sok. Seperempat sok itu berapa? 1 soknya itu, ini nanti kembali ke masalah ukuran 1 sok itu berapa kalau dikonversi ke kilogram. Ada yang mengatakan, ya, 2 kilo lebih 1 on sudah 1 sok. Ada yang mengatakan 1 sok itu, ya, sekitar 2,75 kilogram. Ada yang 2,5. Ada yang mengatakan 3 kilo gitu. Kalau pengen aman, ya silahkan mengambil pendapat yang lebih besar, yaitu 1 soknya itu 3 kilo. Berarti kalau setiap hari yang ditinggalkan 1 mud, ya, berarti 3 kilo bagi, ya, 4. Karena 1 sok itu 4 mud. Jadi 3 kilo bagi 4 berarti 7,5 ons. 7,5 ons dikali hari yang ditinggalkan. Kalau Ramadannya ganjil 29, maka 7,5 ons kali 29. Kalau Ramadannya genap jadi 30 hari, berarti 7,5 ons kali 30. Ya. Berarti 7,5 kilo kali 3. Berarti 22,5 kilogram. Kalau dia meninggalkan selama sebulan, 22,5 kilogram beras bahan makanan pokok dibayarkan. Itu jadi berupa bahan makanan pokok. Kemudian boleh nggak diwakilkan lewat panitia, lewat basnas? Boleh, ya, boleh, silahkan. Yang penting panitianya amanah, lembaganya amanah, maka diperbolehkan. Walaupun, ya, misalnya dia tahu betul apa yang akan dia beri, siapa yang akan dia beri, afdolnya dia serahkan sendiri. Ya, betulnya dia serahkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 2 pertanyaan saja. Pertanyaan kedua, misal orang bayar zakat fitrah dengan uang, terus uang tersebut oleh panitia zakat dibelanjakan beras, terus baru dibagi kepada yang berhak, boleh tidak? Boleh, ya, boleh. Yang penting zakat itu sampai ke tangan mustahik. Yang penting zakat fitrah itu sampai kepada mustahiknya atau sampai kepada yang berhak dalam bentuk bahan makanan pokok. Ya. Adapun orang yang mengeluarkan zakat ternyata pas adanya uang, dia belum punya bahan makanan pokok, boleh dititipkan kepada panitia. Nanti kemudian oleh panitia dibelikan bahan makanan pokok, baru disampaikan kepada yang berhak berupa beras, ya, berupa beras kalau di Indonesia. Seperti itu. Mungkin 2 pertanyaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan pembahasan. Kemarin membahas tentang waktu, ya, waktu pengeluaran zakat fitr. Ada yang waktu boleh. Waktu boleh adalah, ya, sehari atau 2 hari sebelum Id, ya. Sehari 2 hari sebelum Id itu dimulai dari kapan? Ya. Dimulai dari kapannya. Di sini dikatakan wa amma waqtul jawaz fa huwa qabla al-Id bi yaumin aw bi yaumain. Adapun waktu dibolehkannya mulai membayar zakat fitr adalah, yang mulai boleh adalah sehari atau 2 hari sebelum Id. Wa awwalu waqti ikhrajiha huwa lailah 28. Nah, di sini saya Shalih Al-Munajjid termasuk yang mengatakan awal waktu dibolehkan mengeluarkan adalah malam ke-28 atau di hari ke-28, ya. Hari ke-28. Karena sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu mereka juga mengeluarkan, ada yang mempraktekkan mengeluarkan zakat fitr sehari atau 2 hari sebelum Id. Dan 1 bulan itu biasanya jumlahnya 29 atau terkadang 30 hari. Ya.
Dan ini Syekh Shalih Al-Munajjid ini mengikuti pendapat Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz berpendapat bahwa 2 hari, sehari 2 hari sebelum Id itu dibolehkan mulai hari 28 gitu. Berarti kemarin udah mulai boleh gitu. Cuman kalau pendapat Syekh Utsaimin ya, beliau mengatakan tidak boleh kalau hari 28 gitu. Kecuali Ramadannya adalah ganjil 29. Kalau Ramadannya ganjil 29 hari, maka ketika dikeluarkan di hari 28 itu terhitung 2 hari sebelum Id. Ya. Kalau Ramadannya cuma 29 hari, berarti hari ke-30 sudah Idul Fitri. Maka terhitung hari ke-28 itu 2 hari sebelum Id. Maka masuk. Yang jadi masalah ketika ternyata bulan Ramadannya genap, jadi 30 hari. Maka ketika terhitung 30 hari, maka hari ke-28 itu terhitungnya nanti adalah 3 hari sebelum Id. Kalau 3 hari sebelum Id, ini ya di luar prakteknya para sahabat. Ditakutkan nanti zakat fitrnya tidak sah gitu. Makanya untuk jaga-jaga, Syekh Utsaimin mengatakan agar tidak bahaya adalah paling tidak di hari 29 baru dikeluarkan ya. Dan sekarang sudah hari 29 ya. Jadi mulai malam ini sudah mulai boleh. Karena hitungan hari dalam kalender Qamariyah itu ya ketika terbenamnya matahari ya. Matahari tadi sudah terbenam, maka terhitung berarti sekarang sudah hari ke-29. Jadi sudah mulai boleh ya, sudah mulai boleh. Boleh dalam artian zakat fitrnya sudah diterima langsung kepada mustahiknya. Ya, bukan kepada panitia ya. Kalau kepada panitia mah sejak awal Ramadan tidak apa-apa. Ya. Sebelum Ramadan sejak pertengahan Ramadan tidak apa-apa. Karena kalau ke panitia itu sekedar baru menitipkan ya, belum sampai kepada yang menerima. Makanya di sini dikatakan waman addaha qabla dzalika faqad addaha qabla waqtiha. Barang siapa yang menunaikan zakat fitr sebelum menurut pendapat Syekh Shalih Al-Munajjid paling tidak tanggal 28. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitr sebelum tanggal 28, yaitu tanggal 27, 26, 25, sudah disampaikan kepada yang berhak, maka dia sama saja menunaikan zakat fitr sebelum waktunya. Hukumnya sama seperti orang sholat zuhur tapi jam 10 pagi gitu. Sholat zuhur jam 11 misalnya. Maka dia wajib mengulanginya gitu. Permasalahan selanjutnya, yajuzu daf'u zakatil fitri ilal wakil. Boleh membayarkan zakat fitr diwakilkan, ditunaikan kepada wakil ya. Seperti jam'iyah khairiyah, seperti yayasan amal kebaikan gitu, organisasi kebaikan, organisasi Islam, atau kepada orang-orang yang mu'tamanin, orang-orang yang aman dalam artian menjaga amanah ya. Min bidayatis syahr ya, di sini dikatakan boleh misalnya di awal bulan dia sudah nyerahkan ke lembaga Islam atau ke panitia zakat misalnya sejak awal bulan, tidak apa-apa. Ala an tashtaritu 'alal wakil an yukhrijuha qabla al-id biyaum aw yaumain. Yang penting dia ngomong kepada si lembaga tadi, Pak, ini nanti saya akan keluarkan zakatnya, tolong ya nanti disampaikan kepada yang berhaknya paling tidak sehari atau 2 hari sebelum Id ya. Jadi kepada panitia itu cuma titip dulu gitu, bukan kepada yang berhak. Itu boleh walaupun sejak awal mula Ramadan. Tapi nanti baru ditunaikan ketika nanti sehari 2 hari sebelum Id, atau lebih afdol lagi ya tadi pagi hari sebelum sholat Id. Kemudian ya, permasalahan selanjutnya, amma ta'khiruha an yaumil Id. Adapun orang yang mengakhirkan zakat fitr dari hari Id, yaitu diakhirkan, maka hukumnya haram. Wa yajibu 'ala man akhkharaha al-qada, dan wajib baginya untuk mengqadha. Jadi maksudnya ini orang ini menunaikan zakat fitrnya setelah sholat Id gitu. Dia menunaikan zakat fitrnya setelah sholat Id. Yang seperti ini haram, tidak diperkenankan, dan wajib mengqadha ya. Mengqadha berarti dia tetap bayar ya. Tetap bayar, tapi dia sebelumnya berdosa karena dia mengakhirkan.
Wa fi ikhrajiha ba'da shalatil Id khilaf. Dan mengeluarkan ya maksudnya ini yang sebelumnya tadi adalah mengakhirkan zakat fitr setelah hari Id, Jadi misalnya besok hari Id, baru besoknya lagi ditunaikan. Besoknya hari Id, besoknya lagi baru ditunaikan. Yang seperti ini hukumnya haram, tapi dia tetap mengqadha, tetap membayar. Cuma dia haram. Jika memang Jika di sini dikatakan memang tidak ada uzurnya, ya, tidak ada uzur syar'inya, tidak ada alasannya, gitu. Tapi misalnya ada alasan yang dibenarkan, wallahu a'lam bishawab, kemungkinan ya tetap dia tunaikan dan dia tidak berdosa. Amma ikhrajuha ba'da shalatil Id khilaf. Adapun kalau mengeluarkan zakat fitrnya setelah sholat Id, nah ini yang ada perbedaan pendapat ulama. Kalau yang pertama tadi pembahasannya adalah setelah hari Id, ya. Besok hari Id, besoknya lagi baru ditunaikan. Permasalahan yang ini adalah setelah sholat Id. Jadi besok itu hari Id, ditunaikannya bukan sebelum sholat Id, tapi setelah sholat baru menunaikan zakat fitr. Ini hukumnya gimana? Fal jumhuru ala karahiyati ikhrajiha ba'da shalah. Mayoritas ulama mengatakan ini hukumnya makruh, ya, hukumnya dibenci, hukumnya makruh. Tetapi walakinnaha taqa'u mujzi'ah, tapi tetap dikatakan cukup. Alias maksudnya tetap statusnya sebagai zakat fitr. Statusnya tetap sebagai zakat fitr, namun hal tersebut sangat dibenci. Pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang lain, tahrimu ta'khiriha ila ma ba'da shalatil Id. Yang pertama, pendapat jumhur mengatakan makruh kalau zakat fitrnya ditunaikan setelah sholat Id. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan makruh, dibenci, tapi tetap sah, gitu. Adapun pendapat sebagian ulama yang lain hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Jika diakhirkan di sini berarti dia sengaja. Jika diakhirkan setelah sholat Id, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud, man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitr sebelum sholat, maka itu terhitung sebagai zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tetapi barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Jadi kalau sebelum sholat Id terhitung sebagai zakat fitr, dan itu yang paling afdal. Kalau setelah sholat Id, maka pendapat yang kedua mengatakan haram. Tapi walaupun haram, ya haramnya karena dia mengakhirkan. Tapi tetap itu terhitung ada pahalanya, namun seperti sedekah biasa, bukan seperti ya zakat fitr. Wali'annahu yafutu bihil ma'nal maksud. Karena kalau ditunaikan setelah sholat, akan hilang makna yang terkandung. Maksudnya, apa sih nilai dibalik kenapa disuruh sebelum sholat Id? Ya. Wa huwa ighda'ul fuqara atau masurur. Karena kalau namanya orang Idul Fitri itu ya orang-orang bahagia, pengen di hari itu, di awal mula hari, ya di pagi hari, di awal mula hari mereka bisa masak, mereka bisa makan enak, ya bisa makan enak. Misalnya ada seorang fakir diberikan zakat fitr dari banyak orang, sebagian bisa dia masak jadi ketupat misalnya, sebagian mungkin dia jual, itu boleh ya. Zakat fitr ketika sudah diterima fakir miskin, kalau terlalu banyak dia jual sebagian misalnya, uangnya kemudian dia belikan ayam misalnya, dimasak opor misalnya. Nah, ketika dia berikan zakat fitrnya itu kepada fakir miskin sebelum Id, maka fakir miskin bisa masak, bisa senang di hari Id dia punya makanan yang dia konsumsi. Itu makna memberikan kecukupan kepada fakir miskin ya, yang terkandung dari amaliyah zakat fitr. Tapi ketika diakhirkan sampai setelah sholat Id, ya makna itu akan hilang ya. Sebelumnya si fakir miskin sudah merasa mungkin sedih, kekurangan, baru datang makanan setelahnya. Akhirnya kemudian hari raya dia tidak sempurna sebagaimana sesempurna ketika dia dapat zakat di hari sebelumnya atau di awal mula
hari di Idul Adha. Makanya di sini Idul Fitri. Makanya di sini dikatakan kalau diakhirkan sampai setelah Id, maka makna yang dimaksudkan atau tujuan yang dimaksudkan dari zakat fitr itu akan hilang, sirna. Karena tujuannya adalah ighna'ul fuqara, memberikan kecukupan kepada fakir miskin agar tidak minta-minta di hari yang penuh kebahagiaan tersebut. Falau akharaha bila uzrin asa wa qada. Kalau orang tadi mengakhirkannya tanpa uzur syar'i, maka dia terhitung bermaksiat, berdosa, tapi tetap mengqadha, alias tetap ditunaikan. Ditunaikan tetap, tapi dia terhitung berdosa jika diakhirkan tanpa uzur. Wattafaqa jami'ul fuqaha ala annaha la tasqutu bi khuruji waqtiha. Jadi kemudian dijelaskan bahwa seluruh fuqaha, seluruh ahli fikih sepakat, misalnya tadi dikeluarkan sudah selesai waktunya, bukan berarti kemudian tidak mengeluarkan. Wah, belum saya tunaikan. Wah, wis kebacut misalnya, zakat fitrnya belum saya tunaikan sekarang, berarti gugur, nggak usah zakat aja. Enggak, tetap walaupun telat tapi tetap dikeluarkan. La tasqutu bi khuruji waqtiha. Zakatnya tidak kemudian gugur karena waktunya sudah habis. Li'anna wajabat fi dhimmatihi. Ya, karena hal tersebut sudah menjadi tanggungan untuk dirinya, wajib, ya. Wa hum mustahiquha, dan orang-orang yang menjadi berhak untuk menerimanya ya harus tetap menerima. Fahiya dainun lahum, seakan-akan ini seperti utang, ya, seperti seakan-akan orang-orang yang menunaikan zakat ini berhutang dengan si fakir miskin. Namanya hutang ya harus disaur gitu. La yasqutu illa bil ada li'anna haqqun lil abdi, karena hal tersebut termasuk hak sesama manusia, maka harus ditunaikan. Jadi dalam zakat fitrah itu ada dua hak. Haknya Allah dan haknya manusia. Haknya manusia bahwa barang tersebut tetap kepada fakir miskin, tidak kemudian dihapuskan. Haknya Allah adalah Allah menetapkan waktunya, jangan sampai dikeluarkan selain waktu ini. Ketika dikeluarkan di selain waktu itu, berarti orang ini telah melalaikan hak Allah. Kelalaian dia kepada hak Allah, maka ya dituntut dia bertobat gitu. Tapi taubatnya dia, istighfarnya dia tidak kemudian menggugurkan hak dia atas sesama manusia. Fakir miskinnya tetap juga harus dapat gitu. Urusan dia sama Allah selesai dengan istighfar, dengan taubat misalnya, tapi tetap zakat fitrnya harus ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan selanjutnya, lil jam'iyah an tashtaril hubub min maliha fi Ramadan aw qablahu thumma yabi'uha ala man yuridu an yuzakki zakatal fitr walaha an tatawakkal ala ashabiha fi ikhrajiha anha qabla al-id bi yaumin aw yaumain. Boleh bagi jam'iyah di sini tadi ya, yayasan Islami atau organisasi Islam yang ngurusin masalah zakat seperti tadi, boleh bagi mereka untuk beli bahan makanan pokok, ya, bahan makanan pokok yang dijadikan untuk zakat. Boleh beli duluan sebelum Ramadan atau pas Ramadan. Sedia, maksudnya biar nanti ketika ada orang datang zakat tidak bawa bahan makanan pokok pakai uang, ya, si pihak panitia ini sudah punya barang duluan. Tsumma tabi'uha 'ala man yuridu an yuzakki zakatal fitr. Kemudian si pihak panitia atau pihak organisasi tadi menjual bahan ingin berzakat. Walaha an tatawakkal ala an ashabiha fi ikhrajiha anhum. Sebagaimana mereka juga boleh menjadi wakil bagi si muzakki untuk menunaikan zakat fitr mereka sebelum Id, ya, sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi tidak ada masalah, ya. Yang jadi masalah itu yang penting adalah zakat sampai ke masyarakat dalam bentuk bahan makanan pokok. Jadi sebenarnya saya sendiri berpandangan, misalnya ada orang datang, ya, menjadikan kita wakil, kita sebagai wasilah, yang datang itu bawanya pakai uang, tidak ada masalah, nggak usah dilarang, terima aja, ditentukan aja nominalnya sekian, 2,5 kilo beras, 3 kilo beras sekian.
misalnya dia kesusahan, kesukaran untuk beli beras, udah bawa aja uang di sini, ya. Dan pihak panitia atau pihak jam'iyah tadi menyediakan bahan makanan pokok. Justru malah itu bisa jadi bisnis, tidak ada masalah, halal. Bisa jadi sebagian panitia ada yang bisnis jual beli bahan makanan pokok menguntungkan bagi dia. Apalagi masa pandemi seperti ini, justru malah bisa membantu ekonomi orang lain. Jadi jangan kemudian malah dipersempit. Pokoknya ke masjid harus pakai bahan makanan pokok. Tidak akan diterima kecuali bawa ini. Ini mempersulit juga. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Tinggal kita kasih edukasi aja. Misalnya niatnya adalah ingin menyadarkan orang bahwa zakat itu sampai ke masyarakat harus dengan bahan makanan pokok, sampaikan aja. Pak, ini nanti zakatnya tetap ke masyarakat dengan bahan makanan pokok gitu. Sejatinya hukumnya seperti itu. Tapi jenengan mewakilkan saya untuk menyampaikan zakat Bapak kepada masyarakat, pakai uang enggak apa-apa, nanti kami belikan gitu. Itu tidak ada masalah, justru malah nanti manfaatnya bisa, maslahatnya melebar kepada yang lain. Jadi tidak harus kemudian dilarang dan sebagainya. Menurut saya biarin saja, tidak apa-apa. Yang penting kita edukasi, ya. Pendapat mayoritas adalah sampai ke masyarakat dalam bentuk makanan pokok, gitu aja. Kemudian tidak boleh bagi jam'iyah, bagi panitia atau bagi organisasi mengeluarkan zakat sebelum dia ditunjuk untuk jadi wakil, ya. Sebelum ditunjuk untuk jadi wakil, dia sudah mengeluarkan zakatnya. Tsumma ta'khudhu minan nasi samanal hubub. Kemudian baru dia nagih pada orang-orang. Ini tidak boleh. Nah, kalau ini menyengaja berbisnis. Gimana maksudnya? Ada panitia sudah tahu daftar, kemungkinan besar, ya, dia punya daftar bahwa tahun kemarin tuh yang zakat fitr adalah Bapak fulan gitu kan, atau keluarga ini berapa orang. Kemudian belum waktunya mereka mau zakat, si panitia sudah ngeluarin zakat fitr. Nih sudah tak datanya nih, zakat fitrnya sudah saya bagikan ke semuanya, monggo, ini tagihannya. Kemudian orang-orang disuruh bayar. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi dia diwakilkan dulu baru dia bertindak sebagai wakil. Tapi sebelum orang mewakilkan pada dia, tidak boleh dia bertindak dulu, kemudian nagih pada orangnya. Pak, ini loh Pak, jenengan zakatnya sudah saya tunaikan. Ini kemarin saya talangi dulu, ya, talangi dulu, kami talangi dulu, jenengan dengan bayar sekian. Ini tidak boleh karena ini maksa. Ya. Bisa jadi sih Bapak itu pengen zakat sendiri langsung misalnya, atau bisa jadi dia pengen, ya, zakatnya di masjid yang lain, dan yang kemungkinan yang lain, maka tidak diperkenankan si pihak panitia mendahului para muzaki sebelum mereka mewakilkan kepada pihak panitia. Nah, kemudian orang yang berhak menerima zakat fitr. Siapa sih orang yang berhak menerima zakat fitr? Nah, di sini ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitr itu juga diberikan kepada golongan yang 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, ya. Wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8. Sesungguhnya sedekah itu zakat itu untuk fuqara, untuk fakir, miskin. Kemudian amil, muallaf, kemudian budak hamba sahaya, kemudian orang yang berhutang, kemudian orang fisabilillah, kemudian ibnu sabil, ya, ada 8 golongan. Nah, sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat fitr itu pembagiannya sebagaimana zakat mal untuk 8 golongan. Untuk 8 golongan. Ini kalau tidak keliru pendapat, ya, Hanabilah, Syafi'iyah dan juga Hanafiyah, ya, mengatakan bahwa 8 golongan itu juga termasuk yang berhak mendapatkan zakat fitr. Ada pendapat Malikiyah dan yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim, kemudian para ulama-ulama di era modern seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa zakat fitr itu hanya terkhusus untuk fakir dan miskin. Ya, hanya terkhusus untuk fakir dan miskin. Aitu srafulil fuqara wal masakin faqat.
Sebagian yang lain mengatakan bahwa zakat fitr itu diberikan kepada fakir dan miskin saja. Waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal Ibnu Qayyim. Ya, dikatakan ini adalah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu jami'an. Jadi di sini ada khilaf yang muktabar. Silahkan ya mau ngambil pendapat yang mana. Misalnya cuma mengkhususkan untuk fakir miskin ya, atau mau diberikan yang lain juga, tapi hendaknya misalnya mau memberikannya kepada 8 golongan itu harus benar-benar definisi masing-masing ya. Definisi masing-masing dari 8 golongan itu benar ya. Jangan asal mendefinisikan seperti ya banyak orang yang menafsirkan fi sabilillah. Fi sabilillah itu kemudian ditafsirkan semua orang yang berjuang di jalan Allah, dai itu, atau orang yang ngurusin masjid atau orang yang ini. Tidak sembarangan menafsirkan ya. Dalam tafsir, buku-buku tafsir yang dimaksud fi sabilillah seperti dalam tafsir Muyassar, kemudian tafsir Mukhtasar tafsir, kemudian dalam tafsir Jalalain dan yang lainnya, yang dimaksud fi sabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, mempertaruhkan nyawa, harta, meninggalkan keluarganya, itu yang diberi gitu. Bukan sembarang orang yang berjuang di jalan Allah, bersih-bersih masjid dan sebagainya atau apa, ngurusin masjid diberi, enggak. Jadi ada maknanya. Fisabilillah itu maksudnya adalah berjihad di jalan Allah, berperang. Sebagian ulama mengatakan fisabilillah seperti dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan wa qala ba'du wa aqala aktsarul fuqaha. Sebagian besar ahli fikih juga memasukkan makna fisabilillah itu adalah penuntut ilmu agama. Tapi apa? Penuntut ilmu agama yang mutafarriq. Mutafarriq itu adalah penuntut ilmu agama yang fokus menghabiskan waktunya untuk belajar agama. Sehingga kesempatan dia untuk cari duit dia nggak cari. Atau sangat terbatas sehingga dia sampai miskin gara-gara thalabul ilmi. Gitu. Jadi penafsirannya ada di buku-buku tafsir, bukan ditafsirkan sendiri. Ya, asal dikasih beri. Makanya di sini ya yang orang yang menjadi wakil, entah itu panitia, entah itu lembaga sosial tadi keagamaan, itu harus benar-benar paham. Tidak asal-asalan memberikan zakat ya. Karena konsekuensinya kalau salah memberi dia berdosa. Sama halnya dia memberikan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim ya. Jadi harus dibekali ilmu juga, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Jadi intinya di sini ada khilaf, ada yang mengatakan dia diberikan kepada 8 golongan, ada yang mengatakan dicukupkan hanya untuk fakir miskin. Bagi yang mengatakan untuk fakir miskin ya, mereka menguatkan dengan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW mewajibkan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri ya, tuhrotan lis-saimi minal lagwi warrafath. Nabi SAW mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa, dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang jorok, dan juga apa? Tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi fakir miskin. Hadis itu Nabi mengatakan sebagai bahan makanan untuk fakir miskin. Rasul mengatakan untuk fakir miskin, bukan untuk yang lain. Itu yang menjadi penguat bahwa zakat fitr itu dikhususkan untuk fakir miskin saja. Dan saya pribadi lebih condong kepada yang khusus untuk fakir miskin. Tapi misalnya ada yang lain berpendapat untuk 8 golongan, monggo silahkan. Karena memang itu juga pendapat jumhur ulama. Jadi luas saja. Bagi yang condong kepada ini, yang penting bukan karena hawa nafsu, tapi benar-benar berusaha mencari yang benar dan dia lebih condong kepada yang itu, maka silahkan. Kemudian di sini dikatakan ya, hendaknya zakat fitr ini benar-benar berusaha mencari, istihad mencari orang-orang yang benar fakir bisa mungkin ya. Wa in zahara anna akhidaha ghaniyun fima ba'd. Sudah berusaha mencari, oh kelihatannya miskin, fakir. Ternyata setelah yang akan datang ketahuan dia orang yang mampu. Akhirnya gimana hukumnya? Fala yadurru dzalika, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia udah berusaha. Kan orang ini nggak kenal si fulan-fulan ini ya, tampaknya secara lahiriah kayaknya miskin, ngomongnya juga pengen diberi. Kan zaman sekarang ada banyak orang-orang yang kadang
Harusnya dia bisa memberi tapi berharap pengen diberi. Ini itu zahirnya. Dia ngaku ini itu, kita hukumi secara zahirnya. Apalagi pakaiannya mungkin tidak bagus, dia kerjaannya, ya udah kita beri. Tapi misalnya sudah terlanjur diberi, waktu setelahnya kemudian terbukti dia bukan orang yang miskin, ya, semoga ini sudah sah. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, la yadurru dzalik bal hiya mujzi'ah, sudah cukup. Karena apa? Karena dia menghukumi zahirnya. Yang salah siapa? Yang tipu-tipu. Ya, yang harusnya dia membantu malah sengaja minta dibantu, mengaku kurang mampu misalnya, dia yang dosa. Kalau memang dia sengaja. Adapun yang membayarkan dia sudah berusaha mencari yang berhak, tapi ternyata dia ditipu. Ya. Makanya di sini idza ja'a man yatlubu zakatal fitr. Kalau ada orang yang datang meminta zakat fitr, minta-minta, kadang datang-datang ke masjid, ketuk-ketuk minta bagian, maka berikan saja ala ma yadhharu min hali kalamihi, sesuai dengan yang tampak dari perkataannya seperti apa, pakaiannya gimana, kemudian kondisinya kok sepertinya miskin juga dikasih. Ya. Sama, misalnya setelahnya terbukti bahwa dia adalah orang yang ngumpulin dari mana-mana, sengaja dikumpulin akhirnya untuk dijual, itu sudah sah. Ya. Karena kita menghukumi secara zahirnya. Sekali lagi dosanya dikembalikan kepada yang membohongi tadi. Gitu. Dan zakat fitr tidak boleh, la yajuzu wad'uha fi bina'i masjid. Zakat fitr ya hanya untuk memberikan makan konsumsi bagi fakir miskin. Maka tidak boleh dialokasikan untuk bangun masjid. Tidak boleh juga dialokasikan untuk ya, kegiatan-kegiatan kebaikan, ya, untuk memperbaiki jalan, masjid apa yang tidak boleh. Ya. Yang seperti itu nanti diambilkan dari sumber-sumber yang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya, yajuzu i'ta'u fitratil wahid li jamaah wa fitratul jamaah li wahid. Boleh zakat fitrnya satu orang diberikan banyak orang, sebagaimana zakat fitrnya banyak orang diberikan pada satu orang. Misalnya di satu daerah yang fakir miskinnya banyak, yang berkecukupan sekian misalnya, fakir miskinnya 80%, yang mampu 20%, maka yang 20% diambil dibagi untuk 80%, boleh. Jadi zakat fitr yang sedikit untuk orang banyak. Harusnya mungkin setiap orang misalnya dapat 3 kilo, ya udah cuma dapat sekilo. Sekilo. Jadi untuk satu orang untuk 3. Gitu. Sebaliknya jika di satu daerah itu ternyata yang mampu banyak, 90% yang mampu, yang fakir cuma 10%, boleh ditimbun untuk satu orang tadi. Jadi misalnya satu orang langsung diberikan 50 kilo misalnya, sekental, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Satu keluarga ini, dikasih sekalian 1 kintal. Itu diperbolehkan. Wa yajuzu lil fakir idza akhadha al fitrah min syakhsin wa zadan an hajatihi an yadfa'a huwa an nafsihi aw ahad mimman ya'uluhum idza alima annaha tammah mujzi'ah. Sebagaimana orang miskin itu nanti juga wajib untuk mengeluarkan zakat juga jika dia punya apa? Jika dia punya bahan makanan pokok yang bisa dia bayar. Oh, gimana itu gambarannya? Gambarannya karena apa? Karena zakat fitr tadi boleh diberikan sehari 2 hari Ramadan. Sedangkan dia hukum wajibnya adalah ketika matahari tenggelam. Nah, bisa saja ada fakir miskin, dia sebenarnya nggak punya apa-apa, makanan terbatas, tapi 2 hari sebelum Idul Fitri ada sekelompok orang ngasih. Dari sekian orang, misalnya dari 10 orang. 10 orang ngasih masing-masing 3 kilo, berarti 30 kilo. Sehingga ketika di hari raya, malam hari raya Idul Fitri, dia punya bahan makanan pokok lebih yang dia bisa konsumsi sendirian keluarganya. Nah, dia bertiga misalnya, dia istrinya sama anaknya. Dia istri sama anaknya untuk hari Idul Fitri mungkin sekilo udah cukup. Berarti masih sisa 29 kilo. Maka fakir miskin ini mengeluarkan zakat untuk dia, anaknya, dan juga untuk istrinya. Gitu. Diberikan ke miskin yang lain. Gitu. Karena ukuran zakat fitr tadi apa? Yang penting dia punya makanan lebih dari yang dia konsumsi ketika di hari raya. Cukup untuk dia dan keluarganya, dia punya lebihan, maka dia tetap wajib juga mengeluarkan. Walaupun akhirnya nanti dikasih orang lagi, tidak apa-apa. Gitu. Dan juga di sini dibahas selanjutnya,
Ulama sepakat bahwa tidak boleh membayarkan zakat fitr kepada orang yang wajib untuk dia nafkahi. Adapun kalau tidak wajib dia nafkahi maka boleh. Maksudnya gimana? Seorang ayah tidak boleh memberikan zakat untuk anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu adalah orang yang wajib dia nafkahi. Sebagaimana anak tidak boleh memberikan zakat kepada ayahnya atau ibunya, karena ayah ibunya itu adalah orang yang wajib dinafkahi oleh anaknya. Jika apa? Ini jika masih ada status saling menafkahi. Adapun kalau sudah mandiri masing-masing, si anak sudah tidak dinafkahi oleh orang tuanya, ya. Sebagaimana orang tua misalnya masih mampu untuk cari nafkah sendiri, kemudian anaknya juga mampu, sudah tidak dinafkahi lagi, maka ini boleh. Sebagaimana ya disebutkan dalam buku-buku ahli fikih, misalnya ada orang tua punya anak, anaknya sudah dewasa, anaknya sudah beristri, gitu kan. Orang tuanya ini PNS misalnya, dia punya gaji tetap dan gajinya mencukupi, sangat-sangat mencukupi. Anaknya masih berjuang, awal-awal pernikahan, cari kerja susah. Apalagi kondisi seperti ini, pandemi, kadang nganggur, akhirnya kebutuhan dia dan keluarganya kurang. Nah, kemudian datang waktu Idul Fitri seperti ini, maka boleh bapaknya mengeluarkan zakat diberi anaknya. Kenapa? Karena anaknya tadi sudah mandiri, sudah tidak dapat nafkah dari orang tua lagi. Dia udah bisa kerja sendiri, tapi dia kerja ternyata belum bisa mencukupi kebutuhan dia. Maka ini boleh orang tuanya memberikan kepada anaknya. Tetapi jika masih ada hubungan nafkah, alias setiap bulan dia masih, orang tuanya masih menanggung ya kebutuhan anaknya tadi, maka tidak boleh, ya, maka tidak diperbolehkan. Bentar, tinggal 4 permasalahan. Dan dibolehkan juga ya untuk membayarkan zakat fitr kepada para kerabat, yaitu para kerabat yang tidak wajib dinafkahi, ya. Diberikan kepada ponakan, diberikan pada Pak D, diberikan pada Pak Lek, diberikan pada Bule, ya, itu boleh. Dan memberikan zakat fitr kepada kerabat yang membutuhkan itu lebih utama daripada diberikan kepada orang. Karena memberikan zakat fitr kepada keluarga kerabat itu ada 2 kemanfaatan. Pertama, kemanfaatan memberikan sedekah, kedua, kemanfaatan menyambung tali silaturahim. Gitu. Di sini dikatakan di anna daf'aha ilal aqarib shadaqatun wasilah, karena membayar zakat fitr kepada para kerabat yang tidak mampu itu faedahnya 2. Pertama sebagai sedekah yaitu zakat tadi, kedua sebagai penyambung tali silaturahim. Berbeda kalau kepada orang lain, ya, kepada orang lain cuma 1 faedah saja, yaitu menunaikan zakat saja. Nah, tapi sisi menyambung tali silaturahimnya tidak ada. Fitril fuqara il muslimin. Permasalahan ke-48, zakat fitr itu diberikan kepada fakir miskin di negeri tempat dia tinggal. Saya tinggal di sini maka dikeluarkan di sini. Si fulan tinggal di Jawa Barat maka dikeluarkan di sana. Ya. Cuman nanti ya juzunakluha ila fuqara'i baladin akhar lil hajah. Nanti cuman ada ya pembolehan zakat itu bisa dipindahkan, misalnya di Bantul sudah full, kemudian ternyata di Gunung Kidul ada yang maslahat membutuhkan, atau di Kulon Progo ada maslahat yang lebih besar. Ketika di Bantul sudah tercukupi maka boleh dipindah. Oh ternyata di Kulon Progo banyak kristenisasi misalnya. Oh di Gunung Kidul misalnya banyak orang-orang orientalis misalnya, orang-orang ini apa namanya tadi seperti kristenisasi dan yang dengan akidah, maka perlu dibantu rakyatnya, masyarakatnya agar tetap memegang teguh akidah, maka boleh dipindahkan ke sana karena di sana ada maslahatnya, dengan syarat yang sini sudah mencukupi gitu, baru dipindah ke tempat yang lain. Zakat fitr kemudian tidak diperbolehkan membayarkan zakat fitr kepada selain kaum muslimin. Ya, zakat fitr hanya untuk kepada fakir miskin. Menurut pendapat sebagian ulama tadi hanya khusus fakir miskin dan yang muslim. Tidak boleh untuk non muslim. Berbeda dengan ya kurban ya. Kurban boleh diberikan untuk non muslim boleh.
atau zakat mal. Zakat mal juga boleh untuk non muslim, ya. Mu'allaf. Pengertian mu'allaf itu ya tidak hanya orang yang baru masuk Islam, tapi juga orang-orang yang masih non muslim tapi ada kemungkinan untuk dekat dengan Islam, boleh dikasih zakat mal untuk menarik dia agar hatinya lembut kemudian menerima Islam. Nah, itu boleh untuk zakat mal. Tapi untuk zakat fitr hanya muslim, gitu. Permasalahan terakhir, ya. Wa minal akhta, salah satu yang keliru adalah ikhrajut ta'am ma'iban fallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Termasuk juga kekeliruan adalah mengeluarkan zakat fitr dengan makanan yang ada aibnya alias kualitasnya buruk, ya. Sedangkan Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Sebagaimana masalah kurban itu tidak boleh, ya, berkorban dengan hewan yang ada aibnya. Aib-aib yang parah itu bisa menjadi korbannya tidak sah. Maka zakat fitr juga sama, ya. Minimal dikeluarkan yang tengah-tengah, kualitas beras yang tengah-tengah. Kalau yang sampai yang bagus, yaitu top, ya. Dia zakat dengan rojo lele misalnya, atau yang lainnya yang lebih tinggi kualitasnya bagus. Jangan yang berasnya sudah kutuan, sudah pengok misalnya, ini tidak boleh. Bisa saja tidak sah karena dia, kecuali dia tidak punya kecuali itu. Tapi kalau dia ada opsi, dia mampu yang lebih, tapi dia sengaja milih yang paling buruk, ya, bisa jadi tidak diterima karena mungkin dia tidak layak dimakan misalnya. Tapi kalau orang mampunya cuma seperti itu, semoga tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin 50 permasalahan yang berkaitan dengan zakat fitr yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Ya. Mungkin kita cukupkan sekian pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya. Apa itu?